Shalom, shalom. Oke, shalom. Haleluya. Sering ngapain bang? Lagi apa kak? Baru selesai Zoom nih. Oh, kamu ada gitar nggak di situ? Ada sih. Bolehlah satu pujian penyembahan kan? Satu. Oh iya. Oke. Lagunya apa? Nah, kamu lagu yang biasa lah kamu biasa kan worship leader kalau aku. Banyak yang biasa ini bang. Wih, mantap. Ujung-ujungnya jadi luar biasa ya. Iya. Banyak biasanya. Oke, lagu kalau nggak itu aja. Laguku apa yang judul lagunya? Apa? Ku menyembah. Yang mana tuh? Banyak yang menyembahnya. Ya. Ku menyembah. Dan aku bisa gitu. Aku gak penting kali loh bang bintang main gitar. Bentar ya. Enggak, lagu yang biasa kau nyanyikan lah yang gimana ya? Apa dah? Bentar ya, bentar. Banyak kali lagu rohani ini jadi bingung. Kalau enggak itu Tuhan selalu menolongku. Oh iya ya, boleh. Ya. Kedengar jelas dari situ bang. Akan selalu berubah sampai selamanya.
tetap percaya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia yang menyayangkan, peliharaku seumur hidup. Akan selalu Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya kini Tuhan memberkati, kini Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku, peliharaku seumur hidup. Haleluya, puji Tuhan. Shalom kepada Herlina.
Terima kasih buat kesempatan Shalom. waktunya ya. Yups. Halo, bisa dengar suara saya? Benar-benar. Dengar. Kedengaran. Oke, jadi saya mau tanya-tanya aja sih. Tanya-tanya Mm-mm. dan menceritakan kebaikan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ingin sharing firman-Mu dan menceritakan kebaikan-Mu. Berbicaralah ke setiap kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, Herlina sekarang tinggal di mana Herlina? Sekarang lagi di Jakarta, Bang. Di Jakarta. Jakarta di mananya? Di Jakarta Timur. Hah? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Mm-mm. Jakarta Timur tuh di Matraman. apa nama? Oh, Matraman. Ah, iya, 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 iya. Yups. Kuliahnya di mana? Kalau kuliahnya di Medan. Kok bisa? Kok bisa ke Medan dan orangnya di Jakarta, Hmm, kuliahnya di Medan? Kok bisa? Coba cerita dong. oh iya. Sebenarnya aku SD, SMP di sini. Terus kalau SMA-nya eh, di kampung. Nah, Mhm. pas di kampung SMA, sebenarnya udah kuliah di Medan, pas semester 1 di Medan. Terus karena corona, karena COVID, jadi sementara kan daring. Jadi di sini aja dulu gitu sama orang tulangan-tulang di sini. Tuh. Ya, Gitu. Suaranya kedengeran nggak, Bang? agak pelan ya. Oh, agak pelan. Kalau Eh, sekarang masih pelan. Gimana? Sekarang masih pelan. Atau rusak? Iya, kayak jauh gitu. Enggak ya? Coba. Kalau sekarang, Bentar ya. Halo. Duh. Oke. Tadi udah kedengaran, Bang? tadi tadi pas apa SMA-nya di sini, Iya, di kuliahnya di kampung. Medan gitu. Enggak, SMA di Lahir kampung, SD, SMP di Jakarta. SD SMP di Jakarta. SMA di kampung. Hmm. Terus tadinya memang rencana kalau waktu itu ngambil pengen kuliah di Jakarta, cuman nggak dapat. Hmm. Akhirnya di Medan. Terus waktu coba di mana dulu waktu di Jakarta? Di sini juga, di Jakarta Timur, di Matraman juga. Oh, sekolahnya. Iya, di Universitas Man. Pengennya gitu. Iya, waktu di Jakarta yang coba itu. Em, pengennya waktu itu pengen coba di UNJ. UNJ ya. Oh. Hmm, tapi tidak itu. Berarti apa? Angka di tahun ini kemarin-kemarin Apanya tuh? masuk kuliahnya. Sekarang di semester 5. Oh, di semester 5 berarti di tahun 2000
2019. 2018. Oh, 19. 19. 2019. Terus di Jakarta ini ada saudara atau gimana? Iya ada. Kebetulan di sini sih saudara-saudara dari mama. Oke, oke, oke. Terus Ada ini opung aku juga. mau tanya, gimana sih pengalaman kamu mengenal Tuhan itu gimana sih? Apa yang kita tahu Oh, di saat masa-masa apa waktu kau mengalami Tuhan itu gitu? Perjalanan hubungan relationshipmu bersama Tuhan itu yang kamu rasakan di saat apa sih? Di saat keadaan gimana? hmm, gimana ya? Banyak sih pengalamannya, tapi kan udah dari SD kan udah di sini, udah dari kelas 3 SD. Kelas Ya, 3 SD udah di sini. Terus udah sering dibawa kemana-mana sih. Maksudnya kayak doa gitu, doa semalaman atau doa kayak banyak lah, doa keliling gitu sama Nantulang. Kebetulan Nantulang pendeta. berarti udah biasa sering diajak pelayanan gitu ya? Tapi kalau untuk lebih mendalami kan untuk dari diri kita sendiri itu ya pasti setelah Iya, dewasa ya emang. iya Pasti benar. setelah kita emang benar-benar kenal Tuhan dan benar-benar pengen melayani untuk Tuhan, bukan karena disuruh-suruh atau apa gitu. Sebenarnya panjang banget sih pengalamannya dari SD lah, SD terus juga SMP udah mulai suka uh, itu ngambil bagian di sekolah minggu gitu-gitu. Udah itulah udah bisa kayak biasa tapi masih main-main sama anak-anak sekolah minggu gitu. Nah, pas aku benar-benar ngerasakan hadirat Tuhan itu waktu SMA kelas 3 lah, mau kuliah. Pas mau kuliah baru benar-benar mengalami gitu ya? Iya, kayak benar-benar fokus terus kayak menikmati kalau misalnya Tuhan itu ya ada dalam diri kita gitu sih. Oke, jadi lu Wah, pas itu kan waktu pengenalan kan waktu lebih mengenal Tuhan itu ketika udah mau dewasa. Tapi ini waktu gimana sih, apa yang kau alami di saat kayak seperti Raja Daud mengalami lembah kekelaman yang paling saat sulit-sulitnya, tapi kau melihat mujizat itu terjadi, ada nggak? hmm, Yang waktu misalnya kau mengalami masalah atau problem apapun itu, tapi ketika itu kau jelas melihat sebuah mujizat itu. ada. Nah, boleh share dong? Hmm, waktu bulan 12 kemarin tahun baru kemarin ada sebuah problem lah yang kayak benar-benar buat kita kayak untuk kayak gimana lah, kita yang udah down kan sebenarnya. Kalau misalnya secara diri kita itu kita nih masih muda kayak merasa kayak kenapa harus saya yang ngalamin, pasti gitu kan, Iya, kayak benar. kenapa. Kalau untuk secara manusiawi mungkin kira-kira kita merasa ya kayak nggak ada artinya lagi gitu. Tapi Iya. karena uh, emang bawaan juga kali ya, masa kayak aku tuh orang kayak uh, kadang apa yang harus yang nggak dipikirkan aja bisa-bisa kita pikirkan gitu. Itu aku orangnya kayak gitu. Jadi uh, waktu itu tuh benar-benar kayak merasa karena hal ini udah terus berulang dalam kehidupan aku gitu. Nanti lebih jelasnya aku bakal ceritain untuk sharing kita di Zoom nanti. Tapi pokoknya masalah ini kayak bener-bener buat kita nggak layak, buat kita kayak merasa berbeda dari anak muda yang lainnya gitu, merasakan rasa sakit hati gitulah. Uh, Apalagi kalau misalnya dalam masalah keluarga gitu ya bang, Iya. pasti
nggak mungkin kita bisa kayak langsung berpikir secara dewasa untuk menyelesaikan suatu masalah. Pasti kitanya juga masih lemah lah, masih nggak sekuat dari orang tua kita. Nah, tapi di situ kayak waktu kita lihat masalah itu terjadi, kalau secara manusiawi juga nggak mungkin kita langsung kayak kayak aku nih contohnya, aku pada saat itu juga nggak langsung bilang kayak nggak kayak santai gitu, nggak kayak Tuhan, Tuhan nanti nyelesain, nggak gitu. Tapi Iya, iya. pasti kita juga ngerasa kayak gimana ya bang, pernah nggak sih ya bang kayak misalnya waktu kita belum benar-benar apa nih, tapi kita kayak seperti menyalahkan Tuhan lah gitu ya. Iya, benar-benar. Agak merasa Iya. kecewa gitu, rasa kayak Hmm. merasa Tuhan itu nggak adil, merasa itu pas kita merasa down, tapi di saat itu mana di saat masa-masa kita sedang gimana lagi down banget gitu, lagi gimana ya, Hmm. mau kita cerita sama siapa susah gitu kan. Ya lanjut terus. Heeh. Nah, terus aku masih gitu. Terus setelah aku lihat-lihat sama apa yang udah, maksudnya kayak Tuhan punya sesuatu buat kita gitu ya. Pasti kembali lagi kan ada tuh firman Tuhan yang bilang kalau pencobaan yang kita alami itu cuma pencobaan biasa. Padahal kalau kita secara diri kita yang misalnya usia kita juga diri nggak mungkin bisa nyelesain masalah itu dengan sebuah firman itu gitu loh. Maksudnya kayak nggak mungkin kita menganggap oh bakalan selesai kok, orang ini kata Tuhan biasa, nggak mungkin kan gitu kan. Di situ aku kayak merasa down banget sih, merasa kayak emang bener-bener kayak menyalahkan Tuhan sih waktu saat itu. Tapi kembali lagi ya, Tuhan punya sesuatu rencana buat kita. Nah, Iya benar. dengan adanya kejadian masalah itu, makanya aku kayak gimana ya, merasa kayak Tuhan benar-benar mau pakai aku. Di situ kayak aku merasa Hmm. oh ya udahlah, Tuhan berarti emang Tuhan tuh punya rencana kalau aku harus ke Jakarta lagi, kira-kira kayak gitulah. Sebenarnya aku dari kampung Jakarta itu udah bolak-balik bang, maksudnya kayak kelas tiga sampai kelas 5 itu aku di Jakarta, terus kelas 6 di Ya. kampung, kelas SMP lagi di Jakarta lagi. Nah jadi dari situ kayak, padahal masalahnya sama, maksudnya kayak masalahnya itu eh, yang sama, yang buat aku bolak-balik itu karena ada dalam keluarga kan, masalah dalam keluarga yang buat aku bolak-balik. Tapi eh, kadang kan aku tuh sempet bang kayak malu gitu bolak-balik pindah sekolah, terus kayak nggak jelas masuk gitu, pernah malu lah kan punya mas. Terus juga eh, kayak bahasa sekarang broken home lah bang. Gimana gimana? Bahasa apa? Kalau bahasa sekarang namanya broken home lah. Oh ya ya. Pasti dengan bahasa itu abang ngerti lah kan. Nah dari Iya iya. itu makanya aku bolak-balik. Terus yang terakhir kali ini aku bener-bener kayak udah pasrah sama Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan sama aku dan keluarga aku, adik-adik aku gitu. Terus juga kayak aku merasa ya mungkin memang ada sesuatu hal yang harus aku kerjakan di Jakarta untuk Tuhan gitu. Kalau misalnya kalau di kampung itu kan beda ya bang. Apalagi di kampung itu gimana ya aku bilang ya. Kalau untuk kita melayani itu juga ada batasan umurnya gitu bang. Kalau masih di kampung. Oh iya iya, Jadi paham paham nggak, paham. iya jadi nggak kayak kita yang anak-anak muda di sini emang Hmm. maksudnya kayak kita mau melayani gitu enggak. Kalau di sana kan masih kayak sintua gitu-gitu, kayak pendeta-pendeta nah gitu. Iya iya betul. Nah di situ terus juga pujian, untuk pujian masih kurang berkembang kalau di kampung aku. Jadi kayak gimana ya, yang hal masih yang biasa-biasa aja, kayak gimana biar orang tua memahami gitu.
nggak kayak kita di sini kan. Kalau kita di sini udah pakai itu, di sana juga udah pakai proyektor gitu-gitu, tapi untuk aransemen musiknya juga masih kurang lah gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kita melayani terus happy, terus juga eh gimana ya, banyak teman juga yang nyambung. Kalau di sana kan ada aja, tapi nggak kayak sesuai dengan apa yang kita itu kan juga. Kayak misalnya nih aku ketemu Bang Bintang, berarti kan kita nyambung gitu terus dalam pujian, dalam penyembahan gitu. Kalau di sana hanya sekedar berdoa, padahal eh sama aja sih sebenarnya, cuman gairahnya gitu, gairahnya Iya, iya, beda iya. pastinya kan. Nah, ya itu sih Bang yang hal yang buat kayak, oh Tuhan kasih masalah ini berarti aku punya tujuan, Iya, Tuhan betul. kasih aku sesuatu project gitulah untuk aku kerjakan di sini gitu. Ya, sebenarnya sih kalau kita pikir memang yang benar kata firman Tuhan itu kan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan. Mm, Karena kalau kita pikir, kalau kita ingin melihat mujizat kan kita harus melihat masalah dulu. Sebenarnya kalau misalnya iya benar-benar. kita lihat dari beberapa cerita di firman Tuhan itu kan, saat kayak pernikahan di Kana itu kan ada masalah di sana kan, waktu anggur kurangnya Mm, anggur, tapi apa? Setelah masalah itu mereka melihat mujizat. Demikian juga saya lihat dalam kehidupan saya ya. Kita itu sebenarnya nggak bisa lepas dari masalah, tapi setelah lepas dari masalah itu justru kita makin naik. mm, Itulah proses naik itu tadi. Kayak seperti firman Tuhan bilang, kita akan naik tidak akan turun. Ketika kita mengalami proses naik itu tadi, justru kita akan level kita makin naik. Dan bukan hanya itu, mindset pola pikir kita pun kan jadi, oh ternyata seperti ini. Ya dulunya sama seperti yang bilang tadi, soal kayak di pedesaan, kayak di kampung. Aku kan di pedesaan juga dulu di mm, kampung, orang tua kan di kampung. Dulu nggak ada akan niat untuk melayani aja, nggak ada. mm. Karena jangankan melayani, ibadah aja nggak ada niat. Gimana mau melayani kan? Tapi ya puji Tuhan, Tuhan pakai sampai saat ini. Itu bukan karena hebat dan gagah kita kan, bukan karena skill kita, tapi ya memang karena Tuhan mau pakai. Intinya kita Mm. mau atau tidak itu kan. Tapi ya sampai ke depan ini sih kita perlu bersyukur, karena kita cukup sadar bahwa masalah yang kita lewati semua itu pasti ada masa expirednya. Kan coba kita bayangin masalah kita dulu, mungkin waktu masih SD, SMP, ada masa expirednya kan. Iya. Bahkan kalau contohnya lah masalah waktu SD, kita dipukuli mama kita karena main-main kan, itu mungkin masalah kita kan, tapi levelnya masih level kecil. Sekarang kan semakin masalah-masalah itu semakin besar, di situ kita level kita makin tinggi. Tapi kita harus pegang prinsip bahwa masalah kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan kita yang besar. Oke, kali ini nanya nih lagi, impian terbesar kamu apa sih? What is your dream? Impian Yang terbesar misalnya gini, ya paling aku besar harus gitu ya, gimana? bener-bener yang harus aku tuju gitu. Iya itu lihat impiannya, misalnya impian di dalam Tuhan gitu yang kau sampaikan harus jadi itu, dream kamu, planning Ini kamu ke depannya gitu. dalam lingkup Gimana? Tuhan gitu, maksudnya kayak poin kita di dalam Tuhan gitu Bang. Iya, pokoknya dalam segala hal lah keinginan kamu. Kalau istilahnya kan kayak cita-cita kayak gitu. Tapi impian kamu ke depannya itu, kamu itu di beberapa tahun yang ke depan mau seperti apa gitu? Kalau mau seperti apa pasti kita semua mau sukses gitu lah ya. Pasti Tapi kan semua orang maksudnya sukses dalam bidang hal apa gitu maksudnya? ya sukses, dan yang paling benar-benar aku wujudkan dari kecil itu memiliki keluarga yang harmonis.
itu sih kayak aku bener-bener pengen punya rumah yang bener-bener itu namanya rumah kan Coba, untuk coba. Yang pertama apa tadi? Yang pertama? pengen punya keluarga yang harmonis. Iya, yang pertama. Terus? Mhm. Eh, kayak keluarga harmonis itu maksud aku kayak aku pengen bener-bener jadikan rumah itu ya emang rumah, nggak kayak yang untuk sekarang ini kan banyak yang kayak rumah itu jadi malah untuk buat kita suntuk, malah buat kita jadi resah gitu kan. Hmm. Nah, aku pengen kalau rumah itu ya benar-benar rumah, benar-benar untuk istirahat, untuk cerita, untuk eh, apalah menjadi suatu yang harmonis tadi, Bang. Terus yang kedua benar-benar kayak pengen pengen aja gitu fokus dalam Tuhan gitu. Benar-benar kayak pure untuk ngikutin Tuhan dan melayani. Kan kadang pasti ya nggak mungkin lah kita walaupun melayani nggak berdosa ya bang, pasti ada dosanya juga lah pasti kan. Gimana kurang jelas kok, volumenya agak pelan ya? Iya, maksudnya walaupun kita kadang juga udah melayani, udah ke mana-mana, pasti kita juga pernah melakukan kesalahan gitu ya. Iya benar. Mm-mm. Nah, aku pasti terus impian aku tuh pengen bener-bener kayak bukan nggak melakukan kesalahan, tapi setidaknya tidak banyak kesalahan dari yang aku dari untuk pelayanan gitu. Maksudnya kayak bener-bener pelayanan itu memang dari hati, kadang bukan Iya, iya. karena disuruh karena apa gitu sih. Wow, masuk luar biasa ya. Nah, luar biasa sekali planning ke depan, atau bisa disebut harapan kita ke depannya kan. Mm-mm. Tapi ya itu memang luar biasa, karena ketika semua harapan kita itu kita taruh di tangan Tuhan, atau kita sungguh-sungguh, asalkan kita nggak miring ke kanan, miring ke kiri, itu pasti jadi. Iya Kenapa? sih. Kalau kita berpikir soal sesempurna mungkin, kita nggak akan bisa sempurna. Makanya karena ketidaksempurnaan kita itu tadi, kita butuh Yesus. Kan karena kalau kita lihat dari semua apa yang kita lakukan, nggak adanya apa-apanya istilahnya. Nggak ada gimana? Nggak ada yang, kalau di perjanjian lama kan kita harus melakukan ini itu. Di perjanjian lama, tetapi setelah di perjanjian baru itu Yesus sudah menggenapi. Berarti bukan kita nggak melakukan ini, tapi kita hidup di dalam kasih karunia itu tadi kan. Bagaimana kita memiliki hubungan bersama Tuhan, keintiman itu bersama Tuhan, itu yang lebih utama kan. Ketika kita mengalami keintiman sama Tuhan atau memiliki relationship yang dekat sama Tuhan, otomatis kita seperti Kristus. Makanya tanda tanya ketika kita sudah pelayanan, sudah melakukan itu, kok masih karakteristiknya masih seperti ini. Artinya kan berarti masih ada yang kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut, kita juga nggak bisa menghakimi. Tapi apa? Itu sebenarnya cuman butuh kesadaran saja. Dia sudah tahu ini, tapi cuman belum sadar. Sama dengan kita, saya pribadi pun seperti itu. Saya pun pelayanan, tapi terkadang melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Kadang lewat di jalan aja pelotot-pelototan, bisa marah, bisa emosi kadang kan. Tapi ya itulah. Padahal itu seorang pelayanan loh. Tapi yang kita pikirkan bagaimana kita supaya memberikan yang terbaik aja. Walaupun nggak sesempurna mungkin kan. Ya itulah, kita butuh proses pembimbingan, pembelajaran. Ya puji Tuhan sampai sekarang ini walaupun di keadaan pandemi, saya kan di Jakarta ini tahun 2019. Ya, 2019. 2020, awal 2020. Ya, hampir mau 2 tahun saya dikirim dari Batam. Itu impian saya dulu, kan kami di Batam ada filosofi. Ada 2 filosofi di situ. Itu mati demi Kristus dan siap diutus kemana saja. Itu banyak kan teman-teman saya yang lain, ada juga yang pelayanan sendiri, ada kemana dikirim ke sana, ke
beberapa tempat. Tapi kalau saya berpikir, saya dimanapun saya dikirim, ya saya harus tumbuh. Kenapa? Banyak beberapa yang saya lihat, banyak orang-orang yang menyalahkan tempat. Ketika dikirim ke pedalaman yang misalnya nggak ada sinyal, nggak ada fasilitas jalannya, agak kurang gitu, banyak mereka mengeluh. Bahkan mereka ada sampai kembali ke hidup lama lagi kan. Tapi ya di situ puji Tuhan juga, saya nggak berpikir bahwa bisa saya nggak gimana ya. Tapi memang impian saya pengen sekali ingin ke Bali, ke Jogja, sampai ke Jakarta ini ada beberapa impian, Lombok. Tapi puji Tuhan satu persatu dari Jakarta ini kan saya bisa. Oh, dan banyak juga ilmu yang saya dapat gitu loh. Dari mungkin memang badai kehidupan itu pasti ada, nggak bisa kita lari. Kenapa? Badai itu sebenarnya membuat kita kuat kan. Ya, ketika sampai di sini ya saya bersyukur saja. Baik kali Tuhan ini pikirku. Saya yang dulunya mungkin dari desa-desa, dari pelosok-pelosok, ya bisa dibawa Tuhan ke sini kan. Kalau dipikir-pikir waktu saya, kalau kulihat foto saya dulu pun saya malu sendiri kan, ketawa sendiri saya lihatnya. Yang dulu memang beda-beda, memang beda. Memang walaupun proses itu sakit, tapi itu membentuk kita. Walaupun kayak sama kalau parang itu kan dari besi yang biasanya hanya besi, tapi ketika dia diproses, dibakar, ditempa, justru dia makin berguna, makin tajam. Sama juga seperti kita. Tapi sangat luar biasa. Dari cerita-cerita kamu juga sangat luar biasa ya. Nah, ini lagi beberapa pertanyaan. Kamu ambil jurusan apa nih? Manajemen? Satu manajemen, iya. Hah? Manajemen, oke. Kenapa kamu bisa memilih, apa keinginanmu makanya memilih manajemen itu? Keinginan. Sebenarnya aku SMA IPA. Terus ya. Pas pilih-pilih waktu SMA kan pas pilih-pilih kampus gitu ya, dari SBM, SNM gitu-gitu. Nah, kalau sebenarnya nggak tahu juga sih Bang gimana ceritanya, cuman kayak pas aku pilih manajemen itu kayak nyaman aja gitu, kayak pengen mulai hal baru, walaupun misalnya dari IPA ya, tapi kayak pengen melenceng aja sedikit, maksudnya bukan melenceng banget sih, tapi kayak berpikir kalau pasti seru nih manajemen gitu sih. Terus mikir ke depannya, emang dulu pernah pengen kerja lah, ke dunia kerja yang kantor gitulah, pasti membutuhkan kayak bagian dari manajemen itulah. Terus pengen punya usaha gitu-gitu sih Bang, makanya kayak pilih manajemen itu karena untuk sekarang ini, karena memang menurut aku tepat sih, karena lebih kreatif aja sih mikirnya gitu. Nggak tahu ya mulainya kan. Manajemen itu kayak menciptakan perencanaan gitu, terus membuat suatu produk, diapakan ya, usaha pokoknya ya. Kalau bisa dimasukkan ke bisnis wirausaha lah ya. Ada impian jadi businesswoman mungkin ya, mungkin. Pengen. Memang aku pengen membuka peluang usaha sih, bukan mencari maksudnya bukan untuk cari kerjaan gitu, enggak. Pengen aku yang buka kerjaan. Pengen. Ya, paham. Ya, jadi gini, kita nggak bisa menyalahkan orang yang kerja, tapi kita harus bikin pola pikir kayak seperti kamu bilang tadi kan, buka usaha kan, walaupun kecil apapun usaha kita kan, kita tetap bosnya. Itulah, tapi kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang gitu. Tapi enaknya sih gitu, mindset kayak gitu, kita menjadi menciptakan lapangan kerja daripada kita bekerja kan.
Nah, tapi intinya di sini saya banyak belajar, nggak masalah mau apapun pekerjaan kita kan, mau kita mau jadi pengusaha, bisnismen, mau jadi guru, mau pejabat, intinya kita harus memiliki hati melayani. Kenapa? Banyak di luar sana, salah satu contohnya jika menjadi masuk ke politik kan, atau ke pemerintahan, nggak masalah. Yang penting harus memiliki hati melayani. Dan terkadang kan banyak di luar sana itu ya ingin menjadi pejabat itu hanya mencari gaji. Yes, dia tidak puas dengan gajinya, ya terjadilah seperti korupsi kan. Iya. Karena dia tidak puas dengan gaji dia. Tapi kalau seandainya dia memiliki pola pikir atau memiliki hati yang melayani, ya tujuan dia ingin menjadi pemimpin, ya untuk melayani, yaitu tujuan pemimpin kan untuk melayani. Ya, kecuali jadi bos ya dia dilayani kan. Ya kita kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa Yesus datang aja untuk melayani, bahwa dia Tuhan loh, kan dia Maha Esa, dia bisa aja melakukan, tapi apa? Dia rendahkan dirinya untuk melayani kita. Itu sangat dahsyat. Itu yang terkadang di dalam benak pikirku kan, seandainya kadang atau ada masalah, ada problem dalam hidupku, aku kembali aja aku ingat, seandainya aku memiliki, contohnya ada konflik lah istilahnya, tapi kembali aku ingat lagi, Tuhan Yesus saja rela mati bagiku, pikir. Dia dicaci maki, difitnah lagi, dianiaya lagi. Yang paling berjelek yang seperti Yudas itu kan baik di depannya, dia nusuk di belakang. Itu kan bahwa, tapi kembali lagi, Tuhan aja masih mengasihiku. Bahwa kita yang selalu berbuat dosa pun Tuhan selalu welcome kepada kita kan. Iya. Terkadang misalnya seperti ini, contohnya kita benci sama seseorang ya, atau nggak suka, gimana? Aku benci kali. Terkadang aku bilang, Tuhan benci kali aku sama dia Tuhan, nggak suka aku sama dia Tuhan. Tapi buat hatiku menjadi gimana? Buat damai Tuhan. Mungkin kan terkadang ada beberapa juga teman, setiap kita lihat dia kadang nggak ada, hilang sukacita kita kan. Tapi kembali lagi pada Tuhan, kembali seperti hati melayani tadi. Relakan. Kita pikir Tuhan yang Maha Esa, yang tinggi di tahtanya aja, biar dia rendahkan dirinya kan serendah-rendahnya. Apalagi kita, apa yang mau dibanggakan coba? Mau apa dibanggakan? Mau skill, mau kemampuan, mau harta. Cuman sebentar aja, titipan sebentar aja. Bukan berarti kita enggak itu ya, tapi kita kembali lagi ke firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 kan. Jadi ya kita cari kerajaan Allah itu, semua itu pasti ditambahkan. Maksudnya itu mencari kerajaan Allah itu kita enggak harus jadi pendeta, enggak harus kita jadi, mau kita jadi pengusaha pun, mau kita jadi apa, intinya itu tadi, believe to God, percaya kepada Tuhan, dan kembali lagi hati yang melayani tadi. Ketika kita memiliki hati yang melayani, sadar, jadi kita itu jadi sadar Kristus lagi, sadar Yesus, bukan sadar dosa lagi kan. Ya masalahnya kalau kita sadar dosa, bahwa makin kita malah terintimidasi. Kalau kita di perjanjian lama kan seperti itu, disuruh kita sadar dosa, dimasukkan hukum Taurat, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi setelah di perjanjian baru dikasih karunia, bukan berarti kita suka-suka semena-mena, bukan. Tapi kita kesadar Kristus itu tadi, sadar Yesus. Setelah sadar Yesus, ya kita menghasilkan buah, tapi buah yang manis. Itu tadi, ya itulah kembali buah. Kalau soal hukum Taurat, satu orang pun nggak ada yang bisa mentaati. Si Adam aja masih baru dibuat langsung melanggar. Iya. Jangan makan, kan benar nggak? Kan di situ kita bisa belajar bahwa nggak ada manusia ini yang sempurna. Mau dia mau menyucikan dengan air ini, dengan itu, mau makan ini supaya gini katanya, supaya bersih, supaya kudus, enggak. Ya tapi kita percaya lagi kekudusan itu ya pemberian Tuhan tadi kan, anugerah itu tadi, dan bahkan keselamatan pun dia berikan. Itu yang sangat pikir, dahsyat Tuhan ini, pikir keselamatan aja dia berikan. Itulah dia datang bukan untuk menghakimi kita, tapi dia datang untuk memberikan kasihnya kan. Dia datang untuk
menggenapi hukum Taurat itu. Bukan dia nggak menepati janjinya, bahwa dia buat hukum Taurat itu pun dia juga yang nanggungnya. Gila, sangat luar biasa banget Tuhan itu ya. Kalau menurut aku secara pribadi, ya itulah Tuhan itu. Kalau secara pribadi aku, Tuhan itu kayak dekat banget. Yang dulunya aku merasa Tuhan itu jauh loh, dan bahkan dulu jauh banget Tuhan ini. Pikir bolehlah bebas melenceng sana melenceng kiri kanan dulu kan. Ian masih muda, itulah pola mindset yang salah dulu. Itu aku ya misalnya. Tapi setelah lama kelama, yang dulunya aku dari ajaran-ajaran orang tua kan, dari dulunya kan, karena kayak ke agama apa? Agama itu kayak kayak harus melakukan ini itu, gimana ya bahasanya itu, kayak memaksa lah gitu ya. Kayak memaksa dan harus ini, harus gitu, iya, kayak tekanan. Jadi kan gak dari hati. Jadi kita pun mengikutinya jadi kayak paksaan. Iya. Tapi setelah lama kelama, ketika kita mengetahui kebenaran itu yang akan memerdekakan kita kan. Justru semakin rindu. Iya. Justru setelah lama kelama, setelah hari demi hari dan pelajaran, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Dulunya yang dulu kupikir keselamatan, kalau Kristen itu karena aku jarang ibadah juga kan, kan jarang, saya memang nggak mau ibadah kan. Itulah karena memang aku nggak percaya dulu bahwa keselamatan itu datang dari Yesus. Bahkan kupikir keselamatan itu datang dari perbuatan baik kita, dari amal kita kan. Pikir-pikir, kalau dengan amalku aja nggak ada, gimana aku mau selamat, pikirku kan. Tapi setelah aku belajar di training misi di Batam kan, 1 tahun di sana, puji Tuhan, saya mengenal kebenaran. Oh ternyata seperti ini, kebenaran itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Yang dulunya kita bersusah payah kan, supaya kita berkenan di mata Tuhan, kita berbuat baik. Oke, 1, 2, 3 bisa kita berbuat baik. 4, 5, 6 nya nggak bisa lagi, melenceng. Karena kan ketuhanan itu kan levelnya tinggi. Iya. Jadi kita harus seperti itu. Tapi karena kita nggak bisa tadi, itulah tadi Yesus itu tadi. Ya, itu karena kita butuh Tuhan itu tadi kan. Jadi itulah. Memang setelah kita makin pahami firman Tuhan ini, belenggu-belenggu itu pun jadi ringan rasanya kan. Jadi kayak ringan. Jadi sekarang setelah semester 5 kamu ya? Iya. Tapi aku mau nanya nih aku mau nanya ke abang. Iya, oke. Abang tuh mulai kayak semakin rindu untuk Tuhan itu mulai dari kapan? Maksudnya kayak bener-bener haus gitu, itu mulai dari kapan? Gimana? Kurang. Abang tuh kayak mulai bener-bener kayak bener-bener rindu sama Tuhan itu, terus kayak menceritakan segala hal, sesuatu yang terjadi dalam hidup abang sama Tuhan itu mulai dari kapan? Benihnya itu mulai dari kapan? Mulai dari kapan ya? Itu atau karena waktu gimana? Atau karena abang kayak lihat sesuatu hal gitu? Oke, ini kan sedikit saksian ya. Awalnya aku itu tamat SMA tahun 2017. Tahun 2017, setelah 2017 saya kan udah tamat nih. Setelah tamat bingung kan mau ngapain kan? Mau kemana pun bingung. Ya udah, pergi ke ke kampung teman kan. Pindah-pindah cari job kayak gitu. Aku kan besarnya udah di Kalimantan. Lahirnya di Sumatera tapi umur 9 tahun ikut orang tua ke Kalimantan gitu. Kalimantan Barat, Pontianak. Bertumbuh di sana ya, berbaurlah sama orang-orang Kalimantan. Jadi dari bahasa pun sudah udah ngerti benar bahasa Kalimantan kan. Jadi orang-orang di sana jadi udah kayak saudara sendiri lah, karena udah itulah hidup. Jadi kayak makanya orang bilang
kamu nggak jadi kayak orang Batak, udah kayak orang Kalimantan katanya kan, karena pergaulan itu tadi. Jadi lama kelama dari situ pun setelah tamat kan kita pun jadi bebas, bebas sudah nggak dikontrol orang tua kan. Orang tua pun gitu, orang tua pun udah memiliki kesibukan masing-masing, ngurus yang lain yang itu kan. Jadi kita pun, dan orang tua pun bilang, kamu udah SMA, jadi kamu mama pun harus cuman sampai segini aja, memberi kamu ijazah tamatan SMA katanya, yang lainnya kau cari sendiri katanya. Nah disitulah saya pikir, ya selama makin ikut teman, makin ikut pergaulan kan, bukan makin bagus, makin melenceng gitu. Gimana? Makin buruk. Iya, makin buruk. Ya, makin melenceng. Setelah itu coba ngelamar kadang ada kerja di kayak perusahaan itu, tapi kerja kasar gitu kan. Kerja beberapa itu. Udah berhenti dari situ, pindah ke tempat teman nih, ke kampung teman. Dan kalau satu kampung teman ada beberapa jam lah dari kampung saya kan. Itu kerja di situ. Kerja amburadul, ada gaji duit dikit ya, beli minuman, merokok kan. Di situ gitu aja habis sama teman, diajak teman jalan ya jalan kan. Sampai di waktu ada teman saya, sebenarnya bukan teman sih, nggak kenal benar loh. Dia dari Batam ini, tamatan dari sini, dia pulang ke Kalimantan. Dia pulang karena di bulan 12 kan. Setelah dia pulang, teman aku aja nih, pas dia pulang kan dia ada ikut kayak homesel gitu, kebaktian malam gitu. Lalu teman aku ngajak nih, Tang, ayolah ikut ibadah yuk. Sebenarnya tujuannya itu bukan niat untuk ibadah, tapi apa katanya, malas aku bilang kan, ngapain pula ikut ibadah, minum aja kita minum, aku bilang. Apalagi kan itu menjelang Natal kan. Menjelang Natal enggak loh, tapi banyak anak-anak sekolah yang pulang sekolah katanya ikut kebaktian katanya. Maksudnya kan ada cewek-cewek yang ikut ibadah. Benar, serius. Iya. Nah, sebenarnya itu tujuannya ke situ. Lama-lama, oke lah, ayo katanya. Pergi lakukan ibadah. Lagian ini masih kayak keluarga temanku itu tempat ibadahnya, jadi ikut. Nah, setelah ikut, teman aku ini kesaksian di situ. Teman aku yang dari Batam nih, yang dulunya nggak kenal sama sekali loh. Iya. Itu ikut di session motor, pikir kan, ini kawan ini masih anak-anak udah berani ngomong kayak gitu, kupikir kan, masih anak udah berani ngomong kayak gitu di depan orang tua lagi kan. Kalau kita berani ngomong kadang, kalau nggak minum nggak lancar ngomong kan. Iya. Lagi sama orang tua kayak gitu. Setelah itu aku pun di dapur ya, sambil ngerokok sambil minum kan, di dapur dengerin. Itu datang teman ini ya, udah selesai ibadah, disamperinnya aku. Setelah samperinnya, tak dikenalan kan, oh ini kenalan dari Batam katanya. Oh, Batam. Itu diceritakannya kan sekolahnya itu kan, training itu kan, setelah diceritakannya, bukan cuma sekali diceritakannya, ada beberapa kali diceritakan. Awalnya aku nggak tertarik, ngapain dulu sekolah. Karena aku berpikir dari SD, SMP, SMA aja aku kayak sekolahnya dulu kayak ogah-ogahan juga. Apalagi SMA-nya banyak bolos. Ke sekolah bisa pakai baju seragam, tapi sampai di sekolahnya nggak sekolah gitu kan, bolos kan. Lalu sampai beriringnya waktu, sampai diajak temanku, pas aku itu ada temanku juga, kami ini ingin menjalankan bisnis namanya QNet kan, MLM juga, tapi itu modalnya harus besar kan, minimal 10 juta katanya. Di situ saya bingung, apalagi pas kalau lagi ada seminar bisnis ini kan, menceritakan uang terus. Iya. Cari kekayaan, uang ini itu. Apalah keinginan saya pun makin tertarik kan. Tapi uang 10 juta ini dapat dari mana, pikirku kan. Dan sampai kayak didoktrin lah kan pikiran saya ke bisnis ini kan. 10 juta. Teman saya ini udah join. Tanah neneknya yang dijual kan. Dia kasih ide. Berani ya? Kalau dia bilang gini loh. Kalau nggak ada uang BPKB motor ada nggak digerai kita ya? Ya BPKB motorku udah mati, gue bilang. Kalau nggak tanah ada nggak yang tanah dijual?
Ya kan kalau digadai mungkin ada, aku bilang. Ujung-ujungnya kan mama aku lagu bujuk-bujuk kan. Gini pak, gini mak, aku bilang. Ku doktrin lah mamaku. Sampai di fase mamaku pun, udahlah, mau digadaikan ke bank kan. Tapi puji Tuhannya pihak bank memiliki syarat harus gini-gini. Udah beberapa yang diurus, tapi nggak jadi. Tiba-tiba saya mau, karena bank dari kampung pun agak jauh kan, maklum di pedesaan kan. Pergi sana, motor saya masuk banjir gitu, mati. Jadi harus butuh ke bengkel, butuh biaya lagi kan. Jadi nggak jadi. Kembali lagi saya ke kampung teman itu, sambil mau cerita-cerita bisnis kan, sambil kerjanya saya di situ kerja kasar lah istilahnya, di bagian sawit kan. Lalu dia aja bicara, ya udahlah, ini aku pikir ke Batam aja lah. Ya udah ke Batam, sampai di Batam itu uang aku aja sisa 300.000 rupiah. Lalu ya udah ikut aja, nanti dibantu biayanya, katanya, biaya ongkosnya katanya. Pun di sana pun nanti kita setidaknya uang sabun odol pun nanti dikasih katanya kan. Ya udahlah, ayo, aku bilang. Pergilah kami tahun 2019 bulan 12 itu kan. Udah bulan 1 awal itu Januari. Pergilah kami, ada beberapa orang dari Kalimantan nih kan, dari Kalimantan beberapa orang pergi. Sampai di sana, sampai di Kalimantan itu uang aku tinggal 26.000 aja. Baju aku pakai tas ransel, pakai sweater apa yang kayak sweater jeans kayak gitu kan. Halo, kedengaran nggak? Sorry. Iya, kedengaran. Aman. Nah, setelah itu sampai di sana kan, kulihat namanya training kan, gimana ini? Kulihat teman-temanku tatoan semua, kalau Alkitab kok kayak gini, pikirku kan. Tapi ternyata yang selama ini di benak pikiranku kan, anak sekolah Alkitab baik-baik, alim-alim kan, baik-baik, nggak ada yang gini. Tiba-tiba kulihat teman-teman telinganya pun bolong, bekas tindih kan, tatoan semua, bahkan badannya yang besar-besar, bahkan lebih tua dari kita kan. Yang kaget, awalnya itu kaget, beberapa hari itu pengen balik gitu loh, pengen balik. Dan di beberapa hari itu juga itu masih kan, di sana kan dilarang rokok kan, itu masih sembunyi-sembunyi beberapa hari. Tapi sampai di fase aku berpikir, kalau aku seperti ini terus, sampai kapan? Mendingan aku di rumah, nggak perlu sembunyi-sembunyi kan, mau minum rokok itu bebas. Daripada di sini kan sembunyi-sembunyi ke belakang gitu. Tapi aku pikir sampai di fase, sampai itu juga staf di sana kasih arahan kan, kasih nasihat lah, kasih firman Tuhan juga, pemimpin di sana kan. Sampai aku berpikir, sampai pola pikirku terbuka. Yang dulunya aku hanya istilahnya orang kampungnya gini-gini, gak mungkin lah kayak gini kan. Tapi sampai di masa baru aku mengenal Tuhan, mengenal keselamatan. Sampai di sana, ternyata aku sadar, dahsyat Tuhan ini ternyata. Dan sampai di sana di training pun, di trainingnya lumayan agak keras juga kan, bukan hanya seperti kayak kita cuma belajar di kelas doang, bukan. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita dimarahin, walaupun namanya sekolah Alkitab, tapi suara itu tetap nadanya tinggi. Namanya kita di training, namanya training kan, dari training itu dari training leadership, dari karakter kita kan, di situ dibentuk. Sampai lama-lama banyak, kalau cerita ini panjang banget. Sampai di mana aku minta, bahkan nggak kerja, nggak ngapain kan, ya pemimpin bilang, ayo hidup dengan iman gitu ya kan, percaya sama Tuhan gitu ya, hidup dengan iman gitu ya, perkatakan hal-hal yang besar katanya kan. Nah, di situ ku coba hal itu, uang pun nggak ada, dompet kosong, pikir aku akan kaya Tuhan dalam nama Yesus. Itu aja perkataan terus, aku akan, Tuhan perkataan yang besar, aku akan keliling dunia Tuhan. Itu aja aku perkatakan. Kenapa? Lama-lama walaupun kulihat dompet kosong, bahkan handphone pun handphoneku sempat rusak. Aku sampai itu
nggak pernah minta uang sama orang tua, nggak pernah. 1.000 rupiah pun nggak pernah. Bahkan aku ngabarin sama orang tua udah hampir mau 1 bulan di Batam, baru aku kabarin bahwa aku udah di Batam. Makanya kaget-kaget mereka kan, sampai lama-kelamaan mereka kaget. Lalu sampai itu 1.000 rupiah pun uang nggak ada, sampai 1.000 rupiah bawa dompet pun udah nggak tahu lagi di mana nyimpannya, karena jarang dia apa kan, jarang dilihat dompetnya. Udah sampai titik-titik itu ya ikuti aja, yang penting makan dulu ada kan di fasilitas dari asrama dulu kan. Sampai itu ikuti iring waktu belajar aja dulu, perkatakan hal yang besar. Sampai itu awal-awalnya hati ini berontak gitu. Gimana bilang aku kan kaya, aku aja di sini kan. Ya, pikiran kita kan kaya itu harus kerja, harus melakukan ini supaya apa, gimana ya, harus gimana ya supaya kaya itu kayak secara duniawi gitu loh. Iya. Tapi kan kalau kita dalam Tuhan itu, kita pola pikir kita udah berbeda. Udah sampai di situ pikir, oh ternyata ini, cari dulu kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Semua itu pasti mengikuti gitu. Bahkan berkat Tuhan itu kayak roket yang mengejar pesawat itu katanya, diperumpamakan segala staf sama bang senior di sana kan. Kita kan sampai di titik bahkan mau wisuda training itu pun duit nggak ada, bahkan mau beli jas pun nggak ada, 1.000 rupiah. Jadi gimana ya? Tetap aja aku berkata-kata, Tuhan gimana ini Tuhan, aku bilang. Sekarang kan teman-teman yang lain kalau mereka kan ada dapat kiriman juga kan, mereka kadang mau jalan beli. Aku di asrama aja tidur berdoa aja, mukul-mukul kasur itu, gimana ini Tuhan. Itu aja aku perkatakan sampai titik. Ya, ini waktu di Batam itu ada teman yang nyuruh kayak bersihkan ruko gitu. Ada beberapa yang kirim ke sana dulu katanya, bersihkan ruko. Sampai itu pas beberapa hari lagi mau wisuda tuh, beberapa hari lagi sampai di situ aku dapat berkat. Ternyata ini jalan Tuhan ini, waktu Tuhan ini pasti nggak pernah terlambat gitu. Sampai di sana itulah aku beli jasku, aku beli dasiku, duit semua lah. Puji Tuhan, yang dulunya nggak ada tapi Tuhan bukakan jalan, pikirku. Yang ada aja cara Tuhan ini, pikirku. Yang nggak kita pikirkan bisa terlaksana gitu. Dari situ aku alami Tuhan itu dari hal hidup dengan iman itu tadi, dari keadaan yang nggak ada itu. Di situ aku mengalami Tuhan yang gimana? Buktinya sampai sekarang masih ada loh. Bahkan dia bisa dibilang lebih mending dari kehidupan yang dulu. Lebih mendingan lah dari kehidupan yang dulu. Itu aja sangat bersyukur banget sih bahwa kebaikan Tuhan itu sangat dahsyat. Walaupun ketika masalah itu ada, yaitu tadi kembali di situ kita melihat mukjizat. Ya karena itu aja sih. Kalau ada masalah pasti harapkan mukjizat terjadi. Kalau prinsip aku sih gitu. Itu di saat itu mengenal, sampai di suatu ketika dikirim ke Jakarta pun pas musim banjir nih. 3 orang kami kirim ke sini kan. Dikirim misinya ke sini. Musim banjir, sinyal pun pas mati di situ kan. Di tahun 2020 kali ya, waktu banjir besar tuh. Mau hubungi siapapun bingung. Kan namanya ke Jakarta belum tahu awalnya siapa kan. Orang dulunya dari kampung-kampung udah ke Batam. Nggak tahu, tiba-tiba pas dikenal bukan secara kebetulan, memang udah dirancangkan Tuhan. Di pesawat itu ketemu sama orang yang kita kenal gitu. Lalu diarahkan lah, oh ke sini tempat ini katanya. Padahal musim banjir, mobil aja nggak bisa sampai ke tempat. Mobil nggak bisa, dari Soekarno-Hatta itu kan nggak bisa waktu banjir besar, harus naik mobil, udah itu naik bajai lagi kami naik mobil pun nggak bisa masuk, banyak jalan-jalan yang ditutup kan. Sampai ke titik sampai saat ini walaupun keadaan pandemi tapi tetap Tuhan pelihara. Memang Tuhan itu memang luar biasa, bukan karena kehebatan kami atau kepintaran kami di saat itu kan, tapi memang penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi
Kalau secara pribadi sih, dalam hidupku nggak ada lagi yang kubanggakan. Mau apa? Oh tampang, muka aja pas-pasan, mau gimana mau dibanggakan kan? Ya cukup aja, ya bermegah di dalam Kristus saja lah. Itu aja sih. Keren sih ya, dari pengalaman yang benar-benar dari nol banget ya bang, dari Iya. benar-benar nggak ada. Bahkan gini loh, kan. tujuan aku awalnya itu kan aku nggak senang sekolah Alkitab. Ngapain sekolah Alkitab? Dengan aku cari duit. Awalnya gitu. Tapi ya kalau udah Tuhan pakai mau gimana lagi kan? Sama seperti kayak murid Tuhan yang ke-12. Si kayak Petrus lah. Menjalaikan menjadi menjala manusia. Yang ya aku aja berpikir gitu aja. Pikir ya kalau soal kesempurnaan itu kita lihatlah belajar dari murid-muridnya itu, murid-muridnya aja udah menyaksikan mujizat masih aja kurang percaya kan. Udah mereka melihat mujizat Yesus, udah Yesus bersama-sama mereka loh. Iya. Ya si Petrus kan udah bersama dia, udah dilihatnya mujizat itu dari awal-awal berapa, tapi masih aja kadang kurang percaya. Ya itulah kita manusia itu, karena itulah kita butuh Yesus itu tadi. Terus juga hebat juga sih menurut aku kalau misalnya di saat kayak misalnya laki-laki gitu ya nggak punya sesuatu, pasti dominan dia bakalan kayak mikirnya kalau misalnya nggak ada tujuan hidup itu melakukan kriminal gitu ya bang. Tapi abang bisa ngelewatinnya tanpa melakukan kriminal, tapi emang bener-bener ya nakal sih nakal, tapi nggak sampai merugikan yang besar-besaran gitu lah, yang sampai buat penyesalan yang Iya betul. nggak bisa dilupain gitu ya. Karena kan banyak yang nggak mikir ke depannya, makanya mereka bisa melakukan kriminal, bahkan kejahatan-kejahatan lainnya gitu sih. Keren sih. Sampai berada di titik yang nggak pernah kita bayangkan bakalan ada di hidup kita. Benar-benar nol banget. Jadi kedepannya planningnya sekarang abang kerja? Enggak, full time pelayanan aja, ministry aja. Di Cempaka Putih. Oh, sekarang di Jakarta mana? Jakarta Pusat. Oh, dekat juga ya? Iya makanya Matraman itu tahu aku, Matraman dia itu. Bukan di Deket kalau tahu rumah sakit IRC tahu nggak? Rumah sakit apa? IRC. Kurang tahu sih. Daerah mana? Kalau tahu Kemayoran? Oh iya dekat. Kemayoran agak kesininya lagi. Pas Jakarta Pusat Cempaka Putih. Kalau tahu ITC tahu nggak? Tahu. Kalau kita ke arah Senen, kita sebelah kiri. Rumahku di sebelah kiri. Oh, berarti deket banget dong, tinggal lurus ya? Iya, kalau dan Matraman itu bisa. Boleh lah. Kebetulan kalau misalnya abang ada waktu luang, aku tuh ada youth setiap hari Jumatnya sih. Gimana? Kok ntar suaranya kok pelan banget? Kebetulan aku tuh ada kumpulan youth gitu dari gereja. Iya. Siapa tahu kalau misalnya abang nggak sibuk, setiap hari Jumat sih sore bisa Jumat lah. sore. Di daerah mana? Kalau untuk youthnya di daerah Tanjung Barat sih. Tanjung Barat. Pasar Minggu. Masuk Jakarta mana? Jakarta mana yang Pasar Minggu? Aku kurang itu juga sih. Tapi kalau misalnya kendala perjalanan gitu bisa bareng sih bang. Kalau misalnya nggak ada jalan gitu. Iya, jam 5 lah. Oh jadi sekarang emang full pelayanan gitu ya? Iya, full time pelayanan. Di berapa gereja bersaudara? GKKI. Berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara.
Oh, banyak juga ya. Iya, kamu Anak kedua, dari 3. tiga. Berarti yang bungsu di mana sekarang? Ini lagi sama aku. Kalau Oh, yang pertama juga di Jakarta, cuman kerja oh jadi adik juga udah gede. Umur berapa adik? SMA kelas 3. Oh SMA. Mm-mm. Hmm. Kalau aku, Jadi bisa karena lah aku kapan-kapan dua ya. di Batam, aku di sini. Orang tua di Kalimantan. Oh, orang tuh di Kalimantan. Pontianak. Iya Pontianak juga. Mencar semua ya. Iya. Kalau asli Tapi kampungnya, asli kampung saya waktu di Sumatera itu di Balige. oh dekat juganya. Iya. Kalau saya di Saya sempat Sepautar, saya sempat dekat SD di Borong-Borong. ke iya agak ke sananya lagi. Saya SD-nya di Impres Onan Sampang. Hmm. Kalau aku di Sepautar, jadi Borong-Borong baru Sepautar. Hmm. Kalau di Kalimantan apa di Sumatera sih udah kurang gimana ya udah kurang tahu lokasi sih karena Iya, udah iya karena besar udah di banyak Kalimantan perubahan kan. juga ya. Ya tapi kalau bahasa sih ya nggak lupa juga sih. Paling lama di Kalimantan. Iya. Berapa 11 tahun nambahnya? Hmm, 10 tahun, 10 tahun. lumayan ya. Iya, 10 Jadi emang tahun. punya rumah di situ ya, orang tua. Iya, orang tua pun udah di sana. Kalau yang di bawah abang, ada yang SMA, aduh, masih ada yang SMA. Ada SMA, SMP, ini mau SMA lagi. Yang satu udah mau tamat tahun ini mungkin tahun depan tamatnya. Satu lagi SMP cewek. Oh. Kalau sekarang tinggalnya di ngekos. Siapa saya? Ah, ah. Enggak, saya ditempatkan pemimpin ada apa rumah khusus kan. Ada beberapa Oh, teman. oh, luar biasa ya. Jadi udah banyak pelayanan yang abang itu ya. Gimana? Udah cukup banyak pelayanan yang udah dilaksanakan dong. Maksud, Belum belum bisa dibilang belum banyak sih ya masih secara online ini sih karena dulu waktu oh, kalau pandemi ini terjun kan ke jadi susah mau kemana-mana. kalau ke dunia lapangan langsung nggak belum ya belum. Ya jadi untuk berinteraksi bersosialisasi ke masyarakat pun kan susah kan karena ada pandemi ini kemarin. Hmm, ya, ya. Jadi kalau hari Minggu gereja di Di gereja di sini pas ada gereja oh di lantai dua. jadi dekat gitu lah. Iya di lantai dua bahkan ada gereja kita juga. Oh iya iya iya. Hmm. Iya. Senang juga sih maksudnya ketemu itu. Jadi banyak teman, semakin banyak organisasi, banyak temen buat Gimana? sharing. Kalau kita nemuin suatu organisasi, terus kita bergabung, jadi lebih banyak teman, banyak teman sharing, banyak pengalaman lah. Gimana? Kurang agak macet-macet tadi. Oh, kalau banyak organisasi kita jadi banyak teman buat sharing, banyak Iya sih, teman tapi sekarang buat ini kebanyakan Zoom, dari Zoom iya aja sih. terus. Mm. Dari Senin sampai Minggu itu full banget Zoom ya, kecuali hari Kamis. Oh, seharian gitu, langsung seharian. Gimana? Zoomnya seharian atau setengah hari ya? Enggak seharian sih, tapi misalnya ada yang pertama dari 2 pagi, bahkan 2 pagi pun ada jam 5 subuh kan, sampai Hmm. ke malamnya jam 7. Kadang ada Zoom alumni, dari Full Gospel juga, dari pemuda juga ada beberapa gitu. Hmm.
Iya. Jadi rencana mau balik ke Sumatera itu kapan? Tergantung sih Bang, kalau misalnya sampai wisuda online sih seneng juga. Kuliahnya di Maksudnya sana nggak masih bolak-balik gimana? online, masih online. Jelas gak suaraku? Halo? Iya, suaraku nggak jelas ya? Oke, oke. Jelas. Udah ya? Iya, udah jelas. Tadi agak macet. Kalau yang di Medan masih online, jadi ya berharapnya juga wisuda online nggak apa-apa lah, masa ya biar nggak bolak-balik gitu. Iya. Oh, ini. Jadi sekarang kegiatan jadi dari ikuti ikut apa? Ikut pelajaran dari situ aja sekarang ya. Hmm. Ini sistem online. Berarti kalau offline mau tak mau harus balik ke sana ya. Iya, karena udah semester 5 kan, udah tanggung lah. Dulu tadi kurang jelas tadi tentang kenapa nggak di daerah Jakarta ini aja kemarin. Iya, tadinya emang UTBK-nya terus pengen emang dari awal pengen di Jakarta. Cuman ada problem gitu yang buat jadi di Medan. Dari situlah maksudnya biar tadinya di Medan biar lebih dekat ke orang tua juga. Tapi di segi lain, di sisi lain di Jakarta pun ada ini di Medan juga ada gitu ya apa? Ada orang tua ya. Ada keluarga. But, SMP apa SD SMP di sini ya? Iya, Berarti udah cukup lama lah ya di Jakarta ini ya. lumayan sih Bang. Oke, oke, oke. Terima kasih buat waktunya lah. Sama-sama, makasih juga sharingnya luar biasa sih. Setelah itu kembali lagi ke intinya, setiap masalah yang kita lewati itu pasti ada masa expirednya. Dan masalah yang kita alami setelah kita melewati masalah itu pasti ada peningkatan level kehidupan kita. Ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini sharing-sharing kita, obrolan kita. Oke. Oke, terima kasih buat penyediaan waktunya. Oke, sama-sama Bang. Makasih juga buat waktunya. Bisa ya, nanti kapan-kapan aku undang ke. Boleh, boleh. Oke. Oke, Oke. makasih Herlina. Makasih ya, Bang. Oke, Oke. God bless you. God bless you too.